Mas. Terima kasih Mas Nunu, Mas Farid, Mas Rizal yang sedang pelatihan PPI. Tidak apa-apa, tidak usah ikut, santai aja. Silakan menikmati pelatihan PPI di sana. Silakan dimulai Mas Rizal. Oke, terima kasih Dokter. Saya mewakili kelompok magang dari Mawar Merah Putih, RSPD Sidoarjo, mewakili Pak Nunu dan Mas Farid akan mensosialisasikan hasil magang kita. Dasar pelaksanaan adalah dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 April 2022 nomor 423.4-766-438.6.7 perihal perintah surat jawaban permohonan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pegawai guna persiapan pembukaan instalasi rawat inap di Kabupaten Sidoarjo. Ini profil ruang Mawar Merah Putih dan instalasi Mawar Putih Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan ruang pelayanan rawat inap kelas 3 yang terdiri dari 121 TT, di mana petugas instalasi rawat inap adalah dokter dan perawat yang memiliki STR, SIPP sesuai kompetensi dan ketentuan yang berlaku. Irna Mawar Merah Putih di RSUD Sidoarjo merupakan ruang pelayanan rawat inap kelas 3 isolasi dan kecil. Kapasitasnya untuk ruang rawat inap Mawar Merah Putih terdiri dari 1 ruang rawat inap Mawar Merah Putih Barat, jumlah ruangannya 14 ruangan, jumlah tempat tidurnya 42 tempat tidur. Yang kedua, MMP Timur, jumlah ruangannya 7 ruangan, jumlah tempat tidurnya 28 tempat tidur. Yang ketiga, ruang Mawar Merah Putih lantai 2, ini 5 ruangan, jumlah tempat tidurnya 21. Untuk ruang isolasinya 8 ruangan, jumlah TT-nya 25 tempat tidur. Untuk HCU 1 ruangan, 5 tempat tidur. Ini alur pelayanan instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo. Jadi pasien MRS mendaftar dulu, general concern, transfer ke rawat inap. Setelah itu di ruangan ada stop and over, pasien dipindah ke bed. Setelah itu KIE, TTV. Nah, TTV setelah itu pelayanan pasiennya, pelayanan medis, keperawatan, laboratorium, gizi, farmasi. Jika sembuh, lanjut ke kontrol poliklinik. Jika dirujuk ke rumah sakit lain. Jika meninggal, langsung ke kedokteran forensik. Jika ingin pulang dengan permintaan sendiri, mengisi form pulang APS, terus pulang. Identifikasi penerapan MAKP metode asuransi perawatan profesional instalasi rawat inap Mawar Merah Putih berdasarkan peraturan direktur penetapan model asuransi perawatan profesional MAKP menggunakan MAKP tim primer. MAKP modular tim primer merupakan kombinasi dari metode tim primer dengan tujuan komunitas praktik keperawatan dan akuntabilitas praktik keperawatan terdapat para primer dan bimbingan dengan praktik keperawatan yang diberikan oleh perawat primer atau ketua tim. Perawat primer tidak digunakan secara murni karena perawat primer harus mempunyai latar belakang pendidikan S1 keperawatan atau setara. Ini alur pelayanan instalasi rawat inap dari kepala ruangan terdiri dari 4 perawat primer, di bawah perawat primer terdiri atas perawat asosiasi yang biasanya D3 keperawatan. Jika perawat primernya untuk S1-nya tidak ada, bisa D3-nya dengan kualifikasi khusus. Kegiatan di instalasi rawat inap yang pertama adalah morning report. Kegiatan morning report adalah penyampaian hal-hal yang sangat penting yang harus disampaikan dan membahas masalah yang harus diselesaikan. Setelah itu timbang terima jaga dilakukan setiap pergantian shift yang dipimpin oleh kepala ruangan, ketua tim atau PJ shift yang diikuti oleh semua perawat sebelumnya.
Pertimbangan terima dilakukan di nurse station untuk menjelaskan keadaan dan masalah pasien serta melaporkan tindakan mengunjungi pasien ke ruang pasien untuk divalidasi. Ketika sentralisasi obat, pelaksanaan sentralisasi obat yang dilakukan di RSUD Sidoarjo dimulai sejak pasien indikasi rawat inap, yaitu semua pasien rawat inap yang melakukan persetujuan sentralisasi obat di lembar rekam medis persetujuan umum. Saat penerimaan pasien baru, perawat rawat inap akan ulang terkait sentralisasi obat dan didokumentasikan di dalam lembar edukasi. Kegiatan instalasi rawat yang selanjutnya adalah discharge planning, yaitu format perencanaan pulang. Dapat digunakan untuk meninjau kembali kebutuhan pemulangan pasien termasuk perencanaan perawatan pasien. Adapun proses perencanaan pulang pasien yang dirawat di instalasi rawat inap Mawar Merah Putih adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan fisik dokter menyatakan pasien sudah boleh pulang. Yang kedua, perawat primer melengkapi status, catatan medis, dan menyiapkan resep dokter dan sisa obat pasien. Perawat primer mencatat tanggal kontrol dan obat-obatan pasien ke dalam lembar discharge planning. Yang keempat, perawat primer memanggil pasien keluarga untuk dijelaskan rencana kontrol, obat-obat yang diminum, serta perawatan yang dilakukan di rumah. Yang kelima, keluarga pasien untuk petugas administrasi. Ini adalah foto kegiatan yang magang di ruang putih. Yang atas itu kegiatan fisik, yang bawah kegiatan rawat luka, injeksi. Ini adalah transfusi darah, pemasangan infus, TTV, dan visit. Identifikasi SPO-nya, yang pertama SPO pemasangan kateter, SPO penerimaan pasien baru, SPO memberikan oksigen, SPO timbang terima, SPO perawatan luka bersih, SPO discharge planning, SPO asesmen resiko jatuh, SPO tanda pemasangan tanda pengenal pada pasien resiko jatuh. Yang ke-9, SPO tindakan penanganan pada pasien jatuh. SPO langkah-langkah mengurangi resiko pasien jatuh. Yang ke-11, SPO mengganti alat tenun pada tempat tidur tanpa memindahkan pasien. Yang ke-12, SPO kompres hangat, SPO kompres dingin, SPO pengukuran balance cairan, SPO pemasangan infus, SPO pemasangan pemeriksaan pernafasan, SPO pemeriksaan nadi, SPO perawatan jenazah, SPO pemasangan NGT, SPO pemberian obat secara IV, SPO pemberian pemeriksaan suhu badan, SPO pelaksanaan identifikasi pasien, SPO pelepasan gelang identitas, SPO pemasangan gelang identitas, SPO pemulasaraan jenazah, pemulangan pasien meninggal. Untuk usulan selanjutnya yang dibutuhkan dalam penunjang kegiatan yaitu pelatihan yang biasanya terdiri dari PLS, Koplu, PPGT, yang kedua manajemen keperawatan, yang ketiga pelatihan manajemen bangsa, yang keempat pelatihan PPI, pelatihan K3RS, pelatihan CI, pelatihan EKG, pelatihan customer service. Untuk rencana kajian sudah, sementara ini kita masih simpel-simpel aja dokter, jadi lebih mengutamakan ke pengkolektingan data. Yang pertama ke obat, yaitu confirm permintaan obat. Jadi dari pihak kita ada obat, kita kirim formnya ke farmasi untuk collect. Ini permintaan pemeriksaan laboratorium terutama untuk elektif. Jadi setiap malam kalau sudah ada SIM RS mungkin ini sudah tidak bisa, nggak perlu lagi. Untuk Goro, Google Form permintaan pemeriksaan function, Gomil, Google Form permintaan makanan pasien. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Mas Rizal. Saya tadi main chat karena saya pecah layar saya jadi banyak, jadi mau ngarahkan bingung. Terima kasih atas presentasinya Mas Rizal. Jadi saya minta sama seperti yang sebelumnya, kalau bisa sih untuk pelatihan-pelatihan itu ya untuk berapa orang, mau dilaksanakan itu berapa lama. Mungkin saya belum
lihat nanti apa namanya inovasinya nanti bentuknya apa saja. Kalau bisa nggak usah lewat Google Form karena kita nanti ada aplikasi ya, masukkan di aplikasinya saja. Kalau misalkan aplikasinya belum jadi, baru bisa pakai Google Form untuk itu seperti itu. Terus dan lain-lain sih mungkin nanti kita bisa diskusi lagi untuk seperti Gumil tadi ya. Itu bisa kita kerjasama dengan gizi, jadi nanti keluarga pasien juga bisa pesan makanan lewat lewat aplikasi itu nanti di apa namanya di gizi itu langsung bisa memasakkan kemudian bisa kirim ke sana seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau SPO-nya sudah lengkap semua ya SPO-nya Mas Rizal? Sudah dibuatkan semuanya? Sudah ada hampir 200-an itu, karena masih kita diskusikan lagi dengan kepala yang rawat inap. Oh iya. Tapi sudah di-review, sudah dinaikkan ke Ebadi apa belum? Belum dinaikkan ya. Jadi nanti kalau bisa sih itu segera dilengkapi SPO-nya. Kemudian nanti kalau bisa sih di inovasinya itu saya dikasih gambaran maunya itu seperti apa gambarannya. Kalau itu kan seperti ada Gulab dan sebagainya. Maunya seperti apa gambarannya itu untuk pasien umum mau periksa ke kita kah atau pakai anti atau gimana aplikasinya bentuknya tampilannya seperti apa. Paling nggak itu saya diberi gambaran kasarnya seperti apa, tapi kalau bisa sudah misalkan ada bentuk-bentuk ininya, bentuk-bentuk gambarnya, misalkan ada skema-skema yang sudah dibentuk alur-alurnya, itu bisa saya lihat, kemudian bisa kita sampaikan nanti, kita bisa bayangkan Mas, maunya seperti apa nanti, gitu. Nggak cuma ditulis inovasinya aja, tapi nanti kalau ada inovasi itu, tentunya nanti butuh dana apa, butuh apa lagi, seperti itu. Butuh handphone kah, atau di ruangannya butuh komputer lagi kah, butuh apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bangun rumah sakit, ya kita butuh dokter, butuh perawat, perawatnya harus pinter pelatihan ini, jumlahnya sebanyak ini, kita harus punya alatnya ini. Jadi seperti itu. Jadi inovasi itu include dengan SDM, dan ada hardware sama software-nya. Hardware-nya apa? Manusia, alat, bahan, bangunan. Software-nya skill, dan seperti itu. Itu Mas Rizal, mungkin bisa lebih spesifikkan. Iya, Dokter. Ya, kasih Mas. Oke. Ada lagi, ada respon Mas Rizal? Untuk laborat itu kemungkinan kita ini kan kalau malam itu biasanya kan untuk kegiatan laborat, untuk pengambilan sampel besoknya itu kan ngelis itu aja apa aja yang butuh gitu, kayak pemeriksaan DL, pemeriksaan Bunkrep. Nah itu kan kalau kita mencatat di buku lah istilahnya, itu kita kirim ke laborat itu kan 2 kali kerja, kemudian harus butuh aplikasi lagi itu menyambung ke SIM RS atau gimana, nanti kan langsung ke kos juga nanti. Kita yang tinggal klik pemeriksaan apa, jadi data itu masuk ke laborat, besok pagi laboratnya sudah bisa ambil sampel, jadi hasil sudah masuk record di SIM RS, kemudian seperti itu yang gambaran saya. Untuk ya, maksud saya seperti itu. Ya, siap Mas. Apakah itu nanti aplikasinya jadi satu dengan SIM RS ataupun beda aplikasi, kan kita juga satu. Tahu. Ya, kalau saya sih kalau saya sih bikinnya semua itu ya jadi satu pintu. Jangan seperti yang aplikasi yang pecah-pecah gitu enggak, tapi aplikasi satu melink untuk semuanya. Jadi makanya saya mau minta usulan dari teman-teman yang ada di perawatan, di obat, di lab semuanya. Jadi nanti kita bisa melingkan satu persatu, tapi konsepnya kan yang tidak hanya dari kita saja, dari teman-teman pelaksana itu jabatan fungsional lebih tahu efisiensi, maksudnya ini lebih efisien dong kalau saya dokter maunya seperti ABCD, ini kurang efisien, lebih baik seperti ini. Kalau seperti sama tadi kan malam, ternyata Cito mau perawatnya yang ke sana ya jauh. Kalau mau tugas labnya yang ngambil dulu ya jauh. Akhirnya enaknya pakai
pneumatic tube. Pneumatic tube itu yang kayak di resume, kayak di Sutomo juga, ya diambil aja di ruangan, tugas ruangan ngambil, masukkan aja ke pneumatic tube, pencet aja ke lab, pengajuannya nggak usah tanda tangan lain kertas, ya kita cukup klik aja di aplikasi. Nah, hasilnya ya sudah masuk di aplikasi. Keluarga pasiennya bisa dapat PDF-nya dan lain sebagainya. Saya pengennya seperti itu. Jadi semua sudah efisien. Jadi kalau misalkan ada pasien yang butuh cito ya sudah, kita tinggal ambil aja, kirimkan darahnya melalui pneumatic tube, datang ke lab dikerjakan, hasilnya jadi, dikirim lagi ke komputer. Jadi nggak terlalu banyak membuang waktu ke sana kemari. Jadi kalau misalkan butuh GDA ya paling butuh waktu 10 menit atau jadilah, atau butuh pemeriksaan apa nggak jauh-jauh lah. Coba kalau nggak ada aplikasi riwari ini nggak jelas. Oke, kalau di RSUD pemeriksaan GDA itu ada alatnya lagi. Jadi alatnya itu modelnya kayak GDA stick dengan sistem sensor, nanti langsung ke server, ke SIM-RS. Jadi kalau kita ngambil sampel di pasien itu, setelah kita klik di SIM-RS butuh pemeriksaan apa, setelah hasilnya keluar itu otomatis langsung masuk ke SIM-RS hasilnya itu. Namanya GDA-nya 95. Waktu kita ambil mandiri di ruangan itu, di lab itu nyambungnya hasilnya keluar 954. Kita yang ambil bukan lab, tapi masuk otomatis ke lab. Ya, kalau ada seperti itu ya enak. Jadi kalau ada alat seperti itu. Atau saya dulu waktu ke Jakarta, waktu ada lomba itu ya, saya lupa. Pokoknya saya sempat diundang sama komunitas RB itu mah juga ada alat untuk pemeriksaan untuk kardiotopografi pada janin. Itu sudah langsung ngelink dengan aplikasi dan pembacanya di dokter Opjin yang ada di Jakarta, yang ada di mana di kementerian, itu juga langsung bisa tahu. Seperti itu. Saya pengennya seperti itu, tapi nama alatnya apa dan beli di mana. Nah, itu kan sampean yang cari, Mas Rizal. Iya. Soalnya untuk kondisi GDA atau kita ambil sampel terus masih harus kirim ke laborat. Kelamaan. Itu estimasinya 30 menit nggak nutup. Pasiennya mati ya. Kalau enggak gitu kerusakan di otak. Jadi otak itu kalau hipoglikemi agak lama itu bisa rusak. Kalau rusak kan dia irreversibel. Jadi memperpendek waktu teknologinya seperti itu, Mas. Dan nanti dicari nama alatnya apa, pengadaannya di mana, seperti itu, Mas. Jadi nanti bisa waktu mau kita bikin inovasi itu sudah ada bayangan seperti itu, Mas. Itu, Mas. Ya itu sebagai contoh kecil aja, Mas, bisa dilengkapi untuk inovasi yang lain. Gitu. Oh iya. Oke. Saya tak pindah porsi lagi di sana karena Firda pindah, saya sendirian, tidak punya teman. Oke, Mas Rizal. Terima kasih, Mas Rizal. Mungkin ada yang presentasi selanjutnya. Sebentar, saya pindah ke ruangan ke komputer satunya lagi.